Guys, selamat datang kembali di channel Movie Klonal. Gimana kabarnya kalian guys? Sehat kan? Tentunya dong. Oke, di video kali ini Mimin bakalan menceritakan donghua yang berjudul Blade Soul. Ya udah, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita cus ke alur ceritanya dalam durasi 1 jam penuh. Let's go. Kisah berawal dari kamp perburuan musim gugur, dihadiri oleh Meng Delan, tuan muda klan Meng dari Hang Young, Yuan Chai Wei, patriark klan Yuan dari Xinjiang, Wan Qi, tuan muda kedua klan Wang dari Runan, Yuan Chai Hao, patriark klan Yuan dari Runan, Klan Sun, patriark klan dari Yingchuan. Semua orang yang datang membawa kuda yang gagah dan kereta yang megah serta berkibar bendera yang bertuliskan klan mereka, namun kedatangan Yuan Chai Wei menarik perhatian semua orang karena datang dengan kereta sederhana dan 2 ekor kuda saja. Semua peserta perburuan mengolok-olok Chai Wei, bahkan Meng mengambil tombak untuk menghancurkan kereta Chai Wei. Langsung saja tombak itu dihadang oleh pedang milik kusir Chai Wei yang mengakibatkan bendera klan Meng patah. Kusir itu juga mengatakan jika Meng bertarung di luar pertandingan akan mempermalukan reputasi klan dan menyebarkan rumor bahwa ia menindas yang lemah. Suara beduk di tabu menandakan perburuan dimulai. Semua peserta segera menarik kudanya dengan kencang. Tianxing, kusir Chai Wei, membelokkan keretanya. Di belakang kereta Chai Wei ada 3 kereta milik klan Meng, klan Wang, dan klan Sun. Mereka melepaskan anak panah ke arah kereta Chai Wei namun melesat begitu saja. Mendapat serangan, Chai Wei membalas mereka bertiga dengan bantuan timnya. Kingxi menghalau semua panah yang menuju keretanya yang membuat kereta klan Sun roboh. Kemudian Rao Er melepaskan senjata yang mengenai kaki kuda Meng sehingga keretanya terguling. Setelah melihat 2 rekannya berjatuhan, Wang Qi tidak lagi mengejar kereta Chai Wei. Chai Wei kembali ke perburuan. Di sana ia melihat sekumpulan rusa dan berhasil memanah pemimpin rusa. Namun tiba-tiba Chai Wei dan timnya dihadang oleh Wan Qi dan gerombolannya. Mereka mulai menyerang. Chai Wei memanah adik ketiga klan Wang yang mengakibatkan kematian. Tentu saja dengan kematian anggota klannya membuat klan Wang marah besar dan kembali mengejar Yuan Chai Wei dan tim. Chai Wei merasa ini akan menjadi masalah besar. Meskipun Chai Wei sudah menyerahkan diri, klan Wang tetap mengejar teman-teman Chai Wei dan merusak keretanya. Qinzi, Rao Er, dan Tianxing berlari menuju hutan untuk bersembunyi, tapi di tengah perjalanan mereka dihadang oleh musuhnya. Saat Qinzi dan Tianxing sibuk adu mekanik dengan lawannya, Wan Qi mendatangi Rao Er. Dia menyentuh tangan Rao Er dan langsung saja Rao Er menampar Wan Qi. Wan Qi sangat marah. Ia mengejar Rao Er yang melarikan diri dan mendorongnya dari atas tebing. Tianxing yang melihat Rao Er jatuh berusaha menolong namun terlambat. Tianxing dan Kingxi berhasil dibeku oleh musuhnya. Tiba-tiba muncul sesosok raksasa besar yang menakutkan. Wan Qi dan anggota klannya lari berhamburan, namun sayang Wan Qi mati di tengah raksasa itu. Tianxing dan Kingxi yang masih di tempat didatangi oleh raksasa Dewa Gunung. Kingxi melihat mata Dewa Gunung itu memerah dan kelihatan sangat marah. Tidak lama Dewa Gunung meledak dan melemparkan tubuh Kingxi dan Tianxing. Seorang wanita yang berada di sisi tebing melihat Rao Er terjatuh dari atas. Wanita ini mengira Rao Er mencoba bunuh diri karena lelaki. Meskipun begitu, dia tetap menolong Rao Er. Tianxing tersadar dan sudah berada di dalam gua. Dari arah belakang datang seorang laki-laki parubaya bernama Zoyang yang tinggal di Gunung Tianzong. Zoyang ini yang telah menolong Tianxing dan Kingxi. Saat Rao Er sadar, dia mencari 2 temannya. Namun Mao Xuan, nama wanita yang menolong Rao Er, tidak melihatnya. Xuan melihat lubang kunci di topeng Rao Er dan berusaha untuk membukanya tapi tidak bisa. Kemudian Rao Er berterima kasih kepada Mao Xuan
karena telah menolongnya dan menceritakan kejadian yang dialami. Zhou yang mendengar keinginan Qingzi ingin memberikan berkah besar berupa kekuatan supernatural. Namun tidak langsung percaya begitu saja. Tianxing meminta alasan kenapa Tuan Zhou yang ingin membantu mereka yang notabene baru saja bertemu. Ternyata alasan di balik itu adalah karena Zhou yang sangat membenci klan kaya yang membinasakan keluarga bangsawan Yin dan Yang dan menjajah tanah kelahirannya. Meskipun Zhou sangat ingin balas dendam, namun yang bisa menggunakan kekuatan bintang asing hanya dirinya seorang. Dia mengambil resiko ini dan akan memberikan berkah ini pada orang yang ditakdirkan. Karena dia merasa dunia ini tidak adil karena penindasan klan kaya semua rakyat menderita. Mereka bertiga berjalan menyusuri gua. Di sana terdapat air terjun. Tepat saat bulan berada di atas air yang bermuara, Zhou menggunakan kekuatan supernatural untuk mengeluarkan batu meteorit. Batu meteorit ini memiliki kekuatan supernatural yang berbeda pada setiap orang. Tuan Zuo mengucapkan mantra dan ritual dimulai. Kekuatan dahsyat dari batu itu membuat Tianxing dan Qingzi ambruk tidak sadarkan diri dan batu itu terpecah belah. Tuan Zhou mengira ritual ini gagal karena sebelumnya telah berkali-kali ia melakukan ritual ini dan gagal. Namun tiba-tiba batu itu bergetar. Qingzi dan Tianxing bangun dengan kekuatan supernatural. Qingzi memiliki kekuatan berlari sangat cepat secepat kilat dan Tianxing bisa menghentikan waktu. Zhou yang sangat bahagia karena bisa berhasil kali ini dan bisa memulai rencananya. Hari sudah pagi, Mo Xuan pergi ke pasar. Di sana orang-orang berkerumun melihat daftar buronan yang menempel di dinding pasar. Mo Xuan mengenali wajah Tianxing dan Qingzi dari cerita Rouer. Tianxing dan Qingzi juga sudah tahu kalau mereka adalah buronan. Cai Wei didatangi Wang Yi dan rombongan. Obrolan dimulai dari Wang Yi bilang ke Cai Wei kalau anggota klannya mati di perburuan musim gugur. Wang Yi mengira penyebab dari kematian tersebut terjadi karena keretakan hubungan antara kedua keluarga. Wang Yi memperjelas maksud dan tujuannya datang menemui Cai Wei untuk menyelesaikan permasalahan keluarga Wang dan Yuan dengan menikahkan Wang Yi dan Cai Wei. Cai Wei bilang ke Wang Yi dia tidak bersedia menjadi gundi. Wang Yi tidak terima dan Keke minta Cai Wei untuk menikah. Tapi Cai Wei minta waktu untuk mempertimbangkan lagi. Wang Yi memanggil Yuan Cai Hao yang ada di belakangnya. Lalu bilang kalau Cai Wei sedikit temperamen dan menyindir Yuan Cai Hao untuk tahu diri dan lihat sikon. Dengan gugup Yuan Cai Hao menjawab kalau adiknya memang sedikit keras kepala dan akan ditangani. Kemudian Wang Yi pun pergi meninggalkan Cai Wei dan Yuan Cai Hao. Ternyata ide menikahkan Cai Wei dan Wang Yi itu dari Yuan. Yuan Cai Hao bilang ke Cai Wei kalau klan Wang sampai marah, klan Yuan dari Xinyang akan binasa. Kalau mau membangkitkan klan Yuan dari Xinyang, Cai Wei harus setuju dengan pernikahan itu. Dan akhirnya Cai Wei pun menyetujuinya dengan marah. Dari atas genteng, Qingzi dan Zhou Tianxing kaget melihat dekorasi pernikahan dan peti mati. Karena penasaran, Qingzi turun dan menyekap penjaga dengan pedang, minta dilihatkan isi peti tersebut. Setelah melihat isi peti tersebut, Qingzi membunuh si penjaga. Lalu dengan diam-diam Qingzi dan Tianxing menguntit acara pernikahan diam-diam. Acara dimulai dan Cai Wei masuk ke tandu pengantin untuk diiring. Sesampainya di tempat pernikahan, Cai Wei kaget gara-gara ini adalah pernikahan Anumetra. Cai Wei berbalik badan untuk melarikan diri tapi lehernya dihadang pedang yang kemudian tangannya dipegangi oleh anak buah Wang Yi dan diminta untuk bersujud ke Wang Yi. Cai Wei juga dipaksa sujud sama Yuan Cai Hao yang dengan kasar kepala Cai Wei didorong ke lantai. Sekuat tenaga Cai Wei untuk bangun, tidak mau sujud sekalipun dibunuh dan tubuhnya tidak utuh. Wang Yi gregetan karena Cai Wei melawan, dikeluarkanlah pedang untuk membunuh Cai Wei. Ketika akan dibunuh, peti yang sebelumnya sudah dari depan Cai Wei tiba-tiba bergerak dan keluarlah Tianxing. Semua terkaget-kaget dan Wang Yi dan pasukan mengeroyok Tianxing. Mereka pun adu mekanik dengan senjata masing-masing. Di tengah keributan, Tianxing mengeluarkan kekuatannya bikin semua orang yang ada di situ tidak bergerak.
Lalu Qinze juga datang ikut membunuh Wang Yi. Dengan kekuatan bergerak secepat kilat, Qinze menghindari serangan lawan, namun di tengah perkelahian tiba-tiba Qinze menghilang. Qinze! Cai Wei terheran dengan apa yang terjadi. Kemudian Tianxing mengatakan bahwa dirinya mendapatkan kekuatan supernatural. Namun kekuatan ini ada kelemahannya. Tianxing hanya bisa menggunakan kekuatannya 3 kali sehari. Sedangkan Qinze bisa menggunakan kekuatannya 5 kali napas, tapi setelah itu kelelahan, jadi harus istirahat terlebih dahulu. Tuan muda Cai Wei marah kepada Yuan Cai Hao karena keluarga Yuan adalah satu klan terbaik Runan, tapi sekarang malah dihina dan tidak bisa melawan. Qinze berusaha menenangkan tuannya dan mengatakan akan membalas dendam, namun Tianxing mengingatkan Qinze agar sabar dulu karena kekuatan mereka belum sempurna dan harus bertemu dengan Master Zhou. Mendengar nama Zhou Yan dari klan Yin Yang, Cai Wei ingin menemuinya. Mereka pergi ke gunung tempat tinggal Master Zhou. Master Zhou pun keluar menyambut mereka bertiga, namun saat melihat wajah Master Zhou, Cai Wei mengambil pedang dan menggerakkannya ke leher Master Zhou. Master Zhou dengan sigap menahan tangan Cai Wei. Ternyata kakak Cai Wei yang bernama Cairan pernah menemui Zhou untuk meminta kekuatan, namun saat itu kekuatannya masih belum sempurna sehingga mengakibatkan Cairan mati. Cai Wei tidak akan mempermasalahkan tentang kematian kakaknya. Tapi dengan syarat dia juga harus mendapatkan kekuatan seperti Tianxing dan Qinze. Sambil mengobati luka Qinze, Cai Wei mengucapkan terima kasih karena telah menolongnya, jika tidak klan Yuan dari Xinjiang akan ditertawakan. Di tempat yang lain, Mo Xuan dan Ro Er akan ke kota Tianji. Mereka melewati jalan pintas di mana saat Mo Xuan menempelkan kunci rahasia jembatan gantung turun menyambung ke seberang. Dari dalam jembatan ada 3 orang laki-laki yang menyapa Mo Xuan. Ro Er terkagum melihat ini sehingga membuatnya ingin masuk ke klan Mo. Xuan mengatakan klan Mo suka damai dan ingin menjaga. Tidak hanya menjaga kota tapi juga aturan tubuh dan hati. Dia juga menambahkan cari pria untuk berpacaran juga tidak boleh asal. Sementara itu Master Zhou sibuk mencari-cari jurnal untuk memberikan kekuatan pada Cai Wei. Setelah sekian lama, akhirnya dia menemukan jurnal yang mengatakan untuk memanfaatkan tembaga Sun Wu dan inti tembaga api serta batu bintang. Semua benda ini ada pada klanmu. Tianxing merasa sedih karena harus meninggalkan Ro Er. Dan sebelum pergi mereka membuatkan makam untuk Ro Er di bawah pohon yang rindang agar bisa melihat festival panen suku tiap tahun. Dengan menaiki kuda mereka pergi ke kota Tianji. Tidak mudah bagi mereka untuk bisa masuk ke kota Tianji karena pintu masuk ke kota Tianji ini memiliki 18 formasi mekanisme. Bagi mereka yang bisa melewatinya boleh masuk, namun sejak kota Tianji dibangun hanya sedikit orang luar yang bisa masuk. Dengan sedikit rasa takut, Master Zhou ingin mencoba, namun 2 murid laki-lakinya meminta izin agar mereka berdua yang menerobos rintangan ini. Akhirnya Tianxing dan Qinze berhasil menghalau semua rintangan dan masuk ke kota Tianji. Mereka berdua meminta izin untuk bisa bertemu dengan Juzi dari klan Mo. Mo Xuan keluar menemui mereka berdua dan memanggil Juzi, namun yang keluar Ro Er. Penjaga pintu gerbang utama kota Tianji dimarahi oleh ketua karena membiarkan orang luar masuk. Saat melihat Ro Er berlari menghampiri Tianxing dan Qinze, ketua memerintahkan para penjaga untuk mengepung mereka. Tapi Xuan menghalau semua penjaga dan meminta maaf pada Tianxing, Ro Er, dan Qinze atas perilaku ketua Mo Huano. Tianxing mengatakan klan Mo tidak menaati peraturan yang mereka buat, padahal Tianxing dan Qinze sudah berhasil melewati mekanisme pintu masuk tapi malah diserang. Kemudian Xuan mempersilahkan tamunya untuk masuk dan mempertemukan mereka dengan tetua Qiu dari klan Mo. Cai Wei memperkenalkan diri, tapi tetua Qiu belum pernah mendengar adanya klan Yuan dari Xinjiang. Cai Wei mengatakan bahwa klan Mo dikenal menjunjung tinggi cinta dan menyamaratakan status klan. Namun tetua Qiu menjelaskan bahwa posisi Qizu menonjol di klan Mo dan tidak boleh menjadi budak dari klan yang sama.
Ternyata saat datang ke Tianji, Roer belajar tentang peraturan klanmu agar bisa masuk menjadi anggota klan. Saat menemani Roer, Xuan merasa bosan dan berkata, lebih baik menjadi ahli bela diri dan bertemu dengan laki-laki yang bisa melawannya. Kemudian dia memberikan Roer beberapa kunci mekanis agar tidak bosan. Kunci mekanis sulit mungkin butuh waktu 3 bulan, namun hanya dengan 3 tarikan nafas Roer bisa menyelesaikan itu. Xuan terkejut melihat kehebatan Roer dan memberikan sebuah kotak yang berisi beberapa kunci mekanis. Kemudian Xuan pergi meninggalkan Roer sendiri. Xuan pergi ke puncak menara mekanisme untuk mengambil kunci mekanis peninggalan Juzi sebelumnya. Saat Xuan kembali, Roer telah menyelesaikan semua kunci mekanis yang ada di kotak. Kemudian Xuan memberikan kunci mekanis peninggalan Juzi. Roer hanya punya waktu 5 menit untuk membuka kunci mekanisme yang ekstrim ini karena sangat sulit. Setelah 5 menit, Xuan harus segera mengembalikannya. Saat Xuan menuju puncak menara, Huano melihatnya. Kemudian Huano pergi ke lantai atas puncak menara untuk melihat apa yang dilakukan oleh Xuan. Di dalam kunci Tianji ada rahasia pamungkas keluargamu. Jika dalam 5 menit kunci mekanis ini tidak kembali ke tempatnya, maka otomatis akan mengaktifkan berbagai informasi di kota Jiguan dan memasuki mode tempur, kecuali jika kunci mekanisme itu dibuka. Xuan yang gelisah menunggu Roer membuka kunci mekanis. Tianji terkagum karena Roer bisa membuka kunci itu sebelum 5 menit. Namun penetapan Roer sebagai Juzi belum diputuskan karena status sosial dan gender Roer. Qinze cukup tersinggung dengan ucapan tetua dan protes, namun Xuan membalas protes Qinze dan mengajaknya adu mekanik. Akhirnya kesampaian bisa bertarung dengan laki-laki. Kemampuan bertarung Xuan sangat hebat, namun melihat kecepatan Qinze, ia terkesima dan memujinya. Semua orang heran karena Xuan tidak pernah memuji laki-laki. Kemudian Master Zhou melangkah ke depan dan mengatakan maksud tujuan mereka datang adalah untuk meminta inti tembaka api milik klanmu. Namun itu hal yang mustahil karena inti tembaka api hanya bisa digunakan oleh Juzi, dan meskipun Roer menjadi Juzi tidak ada hubungannya dengan Roer, kecuali jika Master Zhou ingin masuk ke klanmu. Lalu Mastermu menjelaskan bahwa inti tembaka api untuk membuat tungku. Jika tungku dimasukkan batu bintang akan membawa keuntungan untuk klanmu, karena jika bersedia Master Zhou akan membagikan kekuatan kepada klanmu. Mendengar ini, tetua Qiu mulai tertarik dan ingin berdiskusi tentang hal ini. Namun yang pasti jika Roer menjadi Juzi, dia harus memutus hubungan dengan klan Yuan dari Xingyan. Begitu pula dengan Tianxing dan Qingze. Mereka bukan lagi bawahan Cai Wei. Dan jika mereka bertemu, Roer harus memberikan hormat pada Juzi. Itulah peraturan dari klanmu agar mereka bisa bekerja sama. Cai Wei menyetujui hal itu dan memberi hormat pada Juzi yang baru. Begitupun dengan Master Zhou dan semua orang di aula. Hanya Huano yang masih tidak bisa menerima dan meminta tetua Qiu untuk menghentikan yang terjadi karena menganggap Roer, Tianxing, Qinze, Cai Wei dan Zhou bersekongkol. Lalu Huano pergi dari aula beserta pengikutnya, dan tetua Qiu memberi hormat pada Juzi baru generasi ke-8. 你们不拜新任巨子吗？ 跪拜第8任巨子。 Wang Yi dan Xuan Caihao datang ke Lanlin menemui Lan Yan. Mereka berdua mencari Cai Wei yang lari ke Kabupaten Lanlin dan bersembunyi di kota Tianji. Karena kota Tianji adalah daerah khusus keluargamu, namun masih berada dalam batas kediaman Lan, maka Lan Yan bersedia membantu. Di sisi lain, Master Zhou menjalankan kerjasama yang telah ia sepakati dengan tetua Qiu. Mereka menuangkan inti tembaka api ke tungku yang telah diisi batu bintang. Master Zhou sangat senang dan mengharapkan impiannya terwujud. Namun setelah batu yang membungkus tungku itu dipecah, tungku yang semua bersinar mulai redup. Sementara itu, Yan mendatangkan informan yang mengetahui keberadaan Cai Wei. Yan menyuruh informan itu memberitahu semua yang ia tahu tentang Cai Wei ke Wang Yi. Tapi sepertinya ini hanya akal-akalan yang ingin membuat bisnis. Dia memberi instruksi pada informan itu sebelum bertemu Wang. Master Zhou menemui tetua Qiu sambil kegirangan karena menemukan cara untuk kekuatan bintang yang hilang. Seharusnya yang digunakan adalah bintang dari luar angkasa
muncul setiap 76 tahun sekali dan bulan ini akan muncul 10 hari lagi melewati puncak Gunung Tai. Untuk mencegah kekuatan bintang menyebar, perlu batu 5 warna yang berada di loyang, tapi untuk pergi ke loyang butuh waktu paling cepat setengah bulan. Untuk itu Master Zhou akan mengirim Qin Shi yang berlari secepat kilat dan Tianxing yang bisa menghentikan waktu untuk mencari batu 5 warna. Sedangkan klanmu akan mengangkut tungku ke Gunung Tai. Diam-diam Cai Wei menguping percakapan Master Zhou dan Tetua Qiu. Roer membuat sebuah bola yang diberi nama Zhou Tianxing. Tianxing mengatakan pada Roer bahwa besok dirinya dan Qin Shi akan pergi mencari batu 5 warna yang akan digunakan untuk ritual. Selain itu, Tianxing juga menyarankan agar Roer agar membuka topengnya karena dirinya adalah seorang Juzi. Cai Wei datang ke ruangan di mana Tianxing dan Roer sedang berbincang. Cai Wei memberikan sebuah kotak pada Tianxing kemudian pergi. Saat berjalan dia tersadar sedang diikuti oleh Qin Shi. Rupanya Qin Shi ingin berpamitan karena akan pergi dengan Tianxing. Namun Qin Shi khawatir pada tuannya jika nanti Cai Wei ditindas. Cai Wei yang merasa sedih meminta Qin Shi untuk membawanya pergi. Mereka pergi ke sebuah danau. Di sana Cai Wei meminta Qin Shi untuk pergi dan muncul Wang Yi. Pagi datang Tianxing yang memakai baju baru dan Qin Shi sudah bersiap untuk pergi. Tiba-tiba datang Cai Wei, dia berbisik kepada Roer dan ikut pergi bersama Tianxing dan Qin Shi. Akhirnya mereka telah sampai di loyang dan berhenti di sebuah kedai. Mereka melihat perkelahian antara Tuan Gou, pendekar Zhu dan Mu Xin. 大胆！诸位，巨蟒拿下！进来，进来！要揍人！我贼曹，请。 Pendekar Zhu adalah komandan pasukan keamanan yang memiliki banyak pengikut. Cai Wei meminta Qin Zhou untuk berteman dengan pendekar Zhu. Lan Yan Yuan dan Wang Yi datang ke kota Tainji untuk bertemu dengan Tetua Qiu. Namun Tetua Qiu telah pergi ke Gunung Hua. Kemudian Yan berpikir untuk mengunjungi klan yang dari Huan Yin. Wang Yi dan Yuan menemukan rombongan Tetua Qiu yang menaiki kuda dalam perjalanan menuju Gunung Tai. Ternyata Wang Yi meminta informan untuk memberikan informasi palsu kepada Yan dan bersedia membayar lebih untuk informan tersebut. Wang Yi tahu sebenarnya rombongan itu akan pergi ke Gunung Tai dan akan melakukan rencana besar. Ternyata benar pejuang Zhu mengetahui keberadaan batu 5 warna ini. Batu ini terbagi dalam 5 bagian, yaitu elemen api, air, tanah, logam, dan kayu. Zhu sendiri telah memiliki batu warna air yang memiliki efek menstabilkan pikiran, sedangkan batu warna tanah yang memiliki efek meredakan amarah dimiliki oleh orang kaya yang telah meninggal, sehingga batu ini dikubur bersama pemiliknya jadi sedang digali. Menurut catatan manuskrip persembahan yang diberikan oleh keturunan Chang Hong dan berita dari pasukan keamanan, batu logam berada di atas tiang bendera di barak milik kabupaten. Tugas ini diberikan kepada Qin Shi yang bisa berlari cepat. Sedangkan batu warna kayu tersembunyi di kuil leluhur, lokasi tepatnya tidak diketahui. Tianxing lah yang bertugas mencari batu ini. Kemudian Cai Wei bertugas mencari batu berwarna api ada di tempat kepala prefektur Sang Hidung Belang. Setelah operasi ini dijalankan, mereka harus meninggalkan kota dalam waktu 30 menit karena pasti kota akan menutup gerbang utama. Tianxing pergi ke istana Kui Fei dan menemui Fan Cheng. Dia memberikan bola pergerakan langit pemberian Roer kepada Fang Chan. Namun Tianxing mengatakan bola ini akan sangat indah jika dipadukan dengan batu kekuatan bintang. Lalu Fang Chan menunjukkan batu warna kayu yang palsu kepada Tianxing. Namun karena bola pergerakan langit menarik kekuatan pada batu itu, Tianxing tahu bahwa itu batu palsu. Karena Tianxing sudah tahu lokasi batu warna kayu yang asli ada di balik tembok, Fang Chan menunjukkan batu yang asli kepada Tianxing. Tapi tiba-tiba Fang Chan memberikan serangan pada Tianxing. Sudah pasti dengan kekuatan yang dimiliki Tianxing, dia bisa menepis semua serangan anak panah yang menuju pada dirinya. Ia berbalik menyerang Fang Chan dan berhasil kabur. Sementara itu Cai Wei menyamar sebagai calon pelayan di tempat kepala prefektur. 长虹手书中记载，新绽放异彩。之所以
Benar saja kepala prefektur yang sangat hidung belang ini kegirangan melihat kecantikan Cai Wei. Kemudian dia mengambil batu warna api yang bisa menaikkan hasrat, tapi dengan mudah batu itu bisa diambil dari kepala prefektur dan Cai Wei pergi meninggalkannya. Pengawal yang penasaran mengintip ke kamar kepala prefektur dan melihatnya terikat. Kemudian kepala prefektur memerintahkan semua pasukannya untuk mengejar Cai Wei dan Zhu di sana. Mereka juga bertemu dengan Qin Shi dan Tianxing. Mereka semua berhasil kabur sebelum pintu gerbang utama ditutup. Di aula Daisong, tetua Qiu didatangi Xuan. Mereka membahas Hu Nao yang tahu rahasia kekuatan pemberian langit. Hal itu bikin tetua Qiu khawatir Hu Nao akan membocorkannya. Mo Xuan juga bilang kalau Hu Nao orangnya tertib dan amanah. Gak bakal kasih tahu ke siapapun tentang keluargamu. Setelah itu tetua Qiu mengeluarkan kunci dan bilang Roer berusaha membuka namun gagal membuka lapisan terakhir. Xuan bersama Hu Nao menyerahkan kunci kepada tetua Qiu. Hu Nao menyampaikan sesuai perintah Juzi generasi sebelumnya, orang yang bisa membuka kunci akan menjadi Juzi berikutnya. Namun yang dapat mewarisi Juzi hanya dari keluargamu saja. Sementara itu Zhu dan rombongan sedang menunggangi kuda dengan tujuan masing-masing. Zhu Taiheng ke Kabupaten Donghai untuk menemukan pasukan keamanan yang menggali batu warna tanah. Sedangkan Cai Wei, Qin Shi, dan Tianxing pergi ke Gunung Tai untuk merebutkan batu 5 warna. Di kedai, Zhu bertemu dengan Yuan yang memperlihatkan batu 5 warna yang telah digalinya kepada Zhu. Yuan menanyakan fungsi dari batu tersebut pada Zhu. Kemudian Zhu beranjak dan sebelum pergi dia menyerang pemilik kedai dan Yuan. Ketika dalam perjalanan menuju Gunung Tai, Cai Wei, Qin Shi, dan Tianxing dihadang oleh pasukan bersenjata Wang Yi. Qin Shi dan Tianxing diminta Cai Wei untuk mengirim barang ke atas gunung dulu. Mereka pun pergi duluan meninggalkan Cai Wei sendiri bersama Wang Yi dan pasukannya. Kemudian Zhu dengan pasukannya datang membantu Cai Wei. Mengagetkannya lagi, keluargamu juga muncul tiba-tiba. Wang Yi menawarkan untuk bekerja sama agar bisa naik ke puncak. Jalan menuju puncak terbagi 2, rombongan Wang Yi dan Cai Wei berpisah di situ. Sedangkan Qin Shi dan Zhou berbagi tugas. Qin Shi mengintai rombongan Cai Wei dan Tianxing mengintai rombongan Wang Yi. 这巨大侠平稳得很，倒是那分阴阳两道，你我去跟着你的主公吧，我去跟他。 Tetua Qiu dan pasukan sudah selesai mempersiapkan tungku di Gunung Tai. Tiba-tiba ada pergerakan pasukan melepaskan anak panah, tapi ternyata itu adalah rombongan Cai Wei. Mereka berhasil datang membawa batu 5 warna. Di sisi yang lain, Huano bergabung dengan Wang Yi dan Yuan. Mereka mempersiapkan mesin 1000 panah dari gulungan bambu yang mengalahkan mesin panah milik klan Mo. Huano menyerang bagian sisi utara klan Mo dengan kehebatan perhitungan Juzi. Mereka bisa menyerang balik. 发！弥漫，让他们尝尝墨与土。 Tapi kemudian Wang menyerang dengan bola api. Untung saja Qin Shi cepat datang menyelamatkan Roer dan Xuan. Huano menyatakan pengkhianatannya dan menyatakan perang dengan klan Mo. Mereka bertempur dengan sengit, namun sayang Qin Shi terkena jebakan dari Huano. Huano mengatakan teknik mekanisme klan Mo tidak kalah dengan kekuatan supernatural, namun Xuan tertawa dan mengatakan bahwa itu milik klon Gongsu. Ternyata Pak Tua yang sering bermain catur dengan Juzi yang mengajarinya. Huano sangat marah karena klan Mo tidak lagi menaati peraturan. Pertempuran kembali terjadi, sementara yang lain bertempur. Juzi dan Tianxing menyelamatkan Qin Shi dengan bantuan kekuatan menghentikan waktu dan bola pergerakan langit. Mereka membawa Qin Shi ke istana bawah tanah melepaskan jaring yang ada di tubuhnya. Dari dalam tanah mereka mendengar dengan jelas bahwa Mo Tianji akan menghancurkan tungku. Benar saja pasukan Huano berlari menuju tungku yang ada di belakang Cai Wei dan Master Zhuo. Namun klan Mo berusaha sekuat tenaga untuk melindungi tungku. Wang Yi yang mendengar perkataan Huano ingin menghancurkan tungku meminta gencatan senjata. Pertempuran antara pengkhianat dan klan Mo masih berlanjut. Huano sangat ingin menghancurkan tungku yang menyebabkan perpecahan kepada klan Mo. Meskipun tubuhnya sudah dipenuhi anak panah, bahkan dia menyandera tetua Qiu.
Namun saat tetua Qiyu mengatakan semua ini dilakukan agar klanmu mendapatkan kekuatan, semua orang bersorak, hanya Huan sendiri yang tidak menginginkan kekuatan supernatural. Keadaan ini membuat semua orang saling menodongkan senjata karena berebut ingin mendapatkan kekuatan. Kemudian Master Zhou mengatakan mereka tidak perlu khawatir, karena semua orang yang berada di Gunung Tai dan kota Tianji akan mendapatkan kekuatan berdasarkan potensi masing-masing. Tapi rumor beredar hanya 10 orang yang bisa mendapatkan kekuatan ini. Rupanya rumor ini berasal dari Cai Wei. Bahkan Cai Wei dan Chu yang telah mati-matian untuk mendapatkan batu ini. Sedangkan orang-orang yang ada di sana hanya menginginkan kekuatan tanpa melakukan apapun. Tiba-tiba Lan Yan datang membawa seorang laki-laki yang nampak kesakitan. Laki-laki itu adalah orang yang membantu Chu untuk menggali batu warna tanah, namun dibunuh olehnya. Beruntungnya laki-laki itu tidak mati karena jantungnya berada di kanan. Qinzi yang mendengar percakapan mereka baru menyadari betapa liciknya Zhu Taiheng. Yang ditunggu-tunggu pun tiba, bintang dari luar angkasa melintasi Gunung Tai dan bereaksi terhadap batu 5 warna yang telah dimasukkan ke tungku. Efek dari batu bintang mengubah orang yang mendapatkan kekuatannya menjadi monster raksasa yang membunuh siapapun saja yang ada di depannya. Ternyata batu warna kayu yang menyebabkan tragedi ini terjadi. Tetua Qiyu yang berusaha melindungi tungku terbunuh oleh monster raksasa. Kemudian teringat dengan apa yang dikatakan Huano. Rao-Er, Tianxing, dan Qinzi keluar dari bawah tanah. Tianxing meminta Rao-Er dan Xuan untuk pergi meninggalkan lokasi, sedangkan Tianxing dan Qinzi akan menjaga tungku. Master Zhou mengatakan jika batu warna kayu itu tidak kembali ke tungku, bintang akan jatuh dan membinasakan semua orang yang ada di sana. Master Zhou meminta Tianxing dan Qinzi untuk mengambil posisi di mata ikan Yin Yang. Tiba-tiba datang monster yang akan menyerang Tianxing dari belakang. Melihat monster datang, Cai Wei berusaha menahan monster itu, namun dia terlempar akibat pukulan dari sang monster. Rupanya Rao-Er masih di TKP dan melemparkan bola pergerakan langit kepada monster itu. Tianxing yang tahu Rao-Er datang meninggalkan posisinya, bintangkan melesat ke bawah. Kemudian Master Zhou dan Qinzi menggerakkan kekuatannya untuk menahan bintangkan, dibantu oleh Tianxing juga. Cai Wei membawa batu warna kayu berusaha mengembalikannya, namun dihalau oleh monster raksasa dan mengakibatkan Cai Wei jatuh ke bawah jurang. Namun batu warna kayu berhasil kembali ke tempatnya. Ritual yang dilakukan Master Zhou berhasil dan tungku mengeluarkan kekuatan bintang Gan. Benar saja, semua orang yang masih tertinggal mendapatkan kekuatan sesuai potensi masing-masing. Mereka mencoba melawan monster raksasa yang ada di sana. Sementara Qinzi masih meratapi jatuhnya Cai Wei dari atas puncak, dan kemudian dia berlari sekuat tenaga untuk mencari lokasi Cai Wei jatuh. Qinzi melewati rombongan Xuan dan rombongan Clan Yan. Namun Yuan Wu, penggali batu warna tanah, tidak ikut bersama rombongan Lan Yan. Sedangkan di puncak gunung Master sangat gembira karena berhasil membuat orang-orang mendapatkan kekuatan kecuali Yuan dan Wan Yi yang tidak terpilih oleh langit. Ternyata Zhu Taiheng juga tidak mendapatkan kekuatan. Dia marah dan menyebut kekuatan hanya bisa didapatkan oleh orang rendahan. Yuan, Wang Yi, dan para pengikutnya mencoba menyerang Master Zhou, namun ditahan oleh Tianxing. Kemudian Zhu memprovokasi orang-orang di sana agar menjadi pengikut Master Zhou. Belum selesai berbicara, dia terjatuh. Rupanya Yuan Wu membunuh Zhu untuk balas dendam. Wu mengatakan bahwa penipu seperti Zhu ini pantas mati karena menganggap persaudaraan sangat penting, namun menganggap pengikutnya sebagai orang rendahan. Kemudian Wu mengajak orang-orang yang mau ikut dengannya untuk turun gunung. Master Zhou meminta agar Wu dan pengikutnya tetap di sini, namun dengan sombong Wu menolak karena merasa sudah punya kekuatan. Dia tidak mau dikendalikan oleh orang lain termasuk Master Zhou.
Wu menyerang Master Zhou dengan kekuatannya. Tak disangka Master Zhou ternyata juga punya kekuatan yang tidak diketahui oleh orang-orang, yaitu menarik kembali kekuatan yang telah diberikan pada orang. Master Zhou mengatakan semua orang yang mendapatkan kekuatan memiliki level di atas orang biasa. Maka dari itu mereka juga tidak bisa dikendalikan oleh orang biasa. Mereka harus mulai melupakan dunia fana menuju dunia abadi dan memperkuat reputasi manusia asing. Mo Xuan dan Mo Huanu menatap makam tetua Xiushan. Mereka sudah kehilangan tetua namun tidak boleh kehilangan Juzi. Dengan segera Xuan kembali ke puncak gunung untuk mencari Juzi. Di sana Xuan bertemu dengan murid klan Mao yang bisa menyembuhkan luka, namun Master Zhou mengatakan bahwa mereka manusia asing, tidak boleh kembali ke klan mereka, atau Master Zhou akan mengambil kembali kekuatannya. Juzi yang melihat kekacauan ini ingin mencari titik temu agar mereka yang menjadi manusia asing bisa kembali ke klan Mo dan hidup berdampingan. Namun Master Zhou mengatakan bahwa pada saat terakhir tetua Qiu tidak mempercayai orang-orang yang mendapatkan kekuatan adalah orang yang ditinggal klan Mo. Juzi maju ke depan, dia akhirnya membuka topengnya dan menyatakan dirinya Juzi generasi ke-8 tidak pernah meninggalkan siapapun Juzi. Xuan tetua dan Master Zhou selalu berada di sana untuk menjaga Tungku. Master Zhou pun setuju dengan Juzi dengan titik temu damai tapi berbeda. Master Zhou membiarkan anggota klan kembali ke klan Mo dan kekuatan yang ada pada mereka adalah sebagai ucapan terima kasih. Namun Tianxing yang bukan berasal dari klan Mo tidak bisa tinggal. Dia harus menerima takdirnya untuk menjalankan tugas dari langit. Tianxing menenangkan Roer bahwa dirinya sekarang adalah seorang Juzi yang harus memikul tanggung jawab, begitu pula dengan Tianxing yang masih harus mencari Cai Wei dan memiliki hutang budi kepada Master Zhou. Tianxing berjanji setelah dia membantu Master Zhou untuk membangun dunianya, dia akan kembali menemui Roer di kota Jingguan. Sementara Cai Wei yang terjatuh dari atas gunung masih selamat. Tiba-tiba dia mendengar seseorang berbicara kemudian bersembunyi. Itu adalah Lan Yan dan di belakangnya ada Wang Yi dan Yuan. Yan mengatakan turut berduka pada Wang Yi karena anggotanya hanya tersisa beberapa orang saja. Kemudian Wang berkata orang yang berbakat seperti Lan Yan seharusnya masih berada di sana agar mendapat kekuatan. Rupanya diam-diam Wang dan Yuan juga mendapatkan kekuatan namun berbohong pada Master Zhou agar mereka tidak berada di bawah kendali Master Zhou. Wang dan Yuan berpamitan pergi meninggalkan Yan. Yan marah dan menyesal karena terburu-buru pergi. Dia memukul sebuah batang pohon yang kemudian ambruk ke arahnya. Cai Wei keluar dari persembunyiannya dan dikejar anggota klan Lan, namun Cai Wei berhasil kabur. Lan merasa Cai Wei adalah tokoh utama. Dia ingin menangkap Cai Wei agar bisa menguasai Donghai. Cai Wei berhasil memanas semua pasukan Lan, tapi ada satu orang yang anggota Lan yang mendapat kekuatan dan mengikat Cai Wei di batang pohon. Kemudian suara Qinzi memanggil nama Cai Wei, tapi mulut Cai Wei ditutup oleh Yan. Qinzi tidak menemukan Cai Wei, dia hanya melihat potongan baju Cai Wei dan pesan di batang pohon bertuliskan Cai Wei kembali ke sini. Yang Qinzi tidak perlu mencarinya dan membantu Master Zhou saja. Di puncak gunung Tianxing dan Qinzi masih berlatih setelah mendapatkan revolusi kekuatan. Namun Qinzi meminta berhenti karena sudah latihan selama seminggu. Dia duduk sambil memikirkan nonanya sementara Tianxing pergi bersama Master Zhou. Master Zhou dan Tianxing khawatir pada orang asing yang turun gunung akan mengakibatkan kekacauan. Mengetahui dari klan Lan ada 3 orang asing, klan Mo ada 2 orang asing dan paling banyak memiliki orang asing adalah klan Wang. Master Zhou pergi ke Lanling dan bertemu Lan Yan yang kabarnya merekrut banyak orang asing. Namun Yan yang pintar mencari muka ini bilang jika dia mengumpulkan orang asing untuk membantu Master Zhou apabila mereka membuat kekacauan. Sementara Tianxing dan Qinzi pergi ke klan Mo untuk bertemu Juzi. Namun karena masa berkampung seusai peninggalan tetua Mo, mereka tidak boleh membuka pintu gerbang utama. Akhirnya Qinzi memilih lewat pintu mekanisme sekalian untuk melatih kekuatannya. Pintu mekanisme yang dilewati Qinzi dan Tianxing bukanlah pintu yang pernah mereka lewati sebelumnya. Kali ini mereka melewati pintu 18 mekanisme.
Oleh karenanya, penjaga pintu utama melaporkan pada Juzi dan Zuan. Namun Juzi dan Zuan juga tidak bisa melakukan apapun, karena setelah masuk pintu mekanisme tidak bisa dihentikan kecuali mereka mundur. 圣人兼爱，以治天下为事。主邪突破，三丈之下。 Dengan kerjasama tim yang baik, Tianxing dan Qingxi berhasil menyelesaikan semua mekanisme dan pintu pun terbuka di sana. Juzi, Xuan, dan Huano sudah menunggu, namun Huano tidak menyambut baik. Juzi, Xuan, Tianxing, Qingxi, dan Huan duduk bersama untuk membicarakan maksud kedatangan Tianxing dan Qingxi. Tapi Huano sudah terlanjur emosi, dia menganggap manusia asing adalah orang yang tidak bermoral, seperti anjing gila, dan pergi meninggalkan ruangan. Sementara di klan Lan, dua kelompok manusia asing saling adu kekuatan. Lan Yan yang berusaha memberi saran kepada Master Zhou agar para manusia asing tidak sembarangan menggunakan kekuatan, tidak mendapatkan tanggapan apapun dari Master Zhou. Juzi yang sedang menganyam jaring langit dan bumi ingin meminta saran Tianxing mengenai mekanisme yang sedang diperbaiki. Xuan yang paham maksud Juzi mengajak Qingxi menemaninya berlatih pedang. Di sana Juzi bertanya apakah ada kekuatan yang tidak mengancam jiwa. Tianxing mengatakan organisasi manusia asing bagaikan mengayam jaring dan saling melengkapi. Tapi yang terjadi sekarang manusia asing, klan dan pasukan keamanan berselisih. Begitu juga dengan sesama klan yang sah dan tidak sah, semua orang di dunia berselisih. Master Zhou ingin menjalin 3 kejahatan untuk menyeimbangkan satu sama lain, yaitu prajurit yang menyerang dengan kekuatan, cendekiawan dengan sastra untuk mengacau, sedangkan Yin dan yang menggunakan waktu dan hari. Namun orang prajurit rendahan yang mendapatkan kekuatan sangat sombong dan sulit diatur. Menurut Yan, para manusia asing ini harus memiliki musuh yang sama, kemudian dia membisikkan rencana besarnya kepada Master Zhou. Xuan dan Qingxi beradu pedang. Xuan meminta Qingxi bermain tanpa menggunakan kekuatan. Xuan sangat hebat dalam bermain pedang, dia mengejek Qingxi hanya bisa menggunakan kekuatan dan tidak punya keterampilan. Xuan menghunuskan pedang ke arah Qingxi, kemudian pedang Xuan dipegang oleh Qingxi. Dan sebaliknya Qingxi juga menodongkan pedang ke arah Xuan. Selesai bermain pedang, Xuan menemui Juzi yang sedang membuat berbagai senjata, salah satunya sarung tangan. Xuan menanyakan bagaimana perbincangan dengan Tianxing. Juzi berkata Tianxing akan tetap membantu Master Zhou. Saat Juzi mengatakan tentang kekuatannya, Xuan menutup mulutnya dan meminta Juzi untuk berhati-hati dalam berbicara. Yan menuju ke Aula Yuhua, di sana ada sebuah tempat rahasia. Dia melaporkan bahwa Master Zhou punya ambisi besar untuk mendominasi dunia. Yan akan mengikuti keputusan orang tersebut untuk membantu Master Zhou mengalahkan Lan Ling dan menyatukan Dong Hai. Rupanya orang tersebut adalah Cai Wei yang memiliki tujuan yang sama dengan Lan Yan. Pagi datang, Xuan mendatangi Juzi untuk mengambil sarung tangan pesanannya. Dia menggoda Juzi dan mengatakan sarung tangan ini akan diberikan pada Tianxing. Juzi tersipu malu karena ternyata dia sudah membuatkan Tianxing sarung tangan yang sama dengan milik Xuan. Sementara Huano masih bergulat dengan emosinya yang tidak bisa menerima manusia asing bergabung dengan klanmu. Saat dirinya sedang menggerutu, tubuhnya merasakan kesakitan. Huano mendapatkan kekuatan bintang tapi tidak mau menerimanya. Huano berteriak kesakitan Juzi dan Xuan yang mendengar kemudian berlari mendatangi Huano. Mereka membuka ruangan Huano yang dalam keadaan kacau dan Huano sendiri sedang meringkuk di lantai, terjerat jaring langit dan bumi. Juzi meminta Xuan memanggil Tianxing untuk meminta bantuan. Saat Xuan keluar, Juzi tahu bahwa Huano juga memiliki kekuatan. Namun kekuatannya belum sempurna, tidak bisa bersirkulasi dalam tubuh dan mudah meluap. Ternyata Juzi juga mengalami itu. Di luar, Tianxing dan Qingxi berlatih pedang tanpa menggunakan kekuatan. Tianxing berhasil melawan semua serangan Qingxi karena melihat saat Qingxi berlatih pedang dengan Xuan tangan kirinya terluka.
Suan datang meminta Tianxing menemui Juzi. Kemudian dia memberikan sarung tangan yang ia pesan kepada Qinzi. Dengan tergesa-gesa, penjaga pintu utama datang menyampaikan pesan bahwa Master Zhou sedang diserang saat di klan Lan dan meminta Tianxing dan Qinzi menemuinya. Tanpa babi ibu, Qinzi langsung berlari menuju klan Lan. Tuan Xiao bersama klan Yao, klan Miao, klan Zhao menyerang klan Lan dan meluluh lantakan semuanya. Qinzi yang melihat kediaman Lan hancur berantakan menghampiri Master Zhou yang tergeletak lemah di tanah. Masih di kota Tianju, Tianxing, Juzi, dan Suan merapatkan solusi agar kemarahan klan-klan lain terhadap klan Lan yang merekrut banyak manusia asing mereda. Mereka berusaha mendatangi klan-klan. Pertama mereka datang ke klan Xiaonan. Betapa mengejutkannya ketika mereka sampai melihat banyak mayat yang hanyut di sungai. Keadaan kota hancur lebur, ribuan orang tergeletak di tanah. Anak-anak, perempuan, tua, muda, semua tidak ada yang tersisa. Kemudian datang dua manusia asing yang berusaha menyerang Tianxing, Jizu, dan Suan. Melihat kekuatannya, Jizu menelusuri dari mana asal kekuatan yang seperti ular dengan bintang ekor sebagai kekuatannya. Setelah mendapat jawaban dengan kekuatannya, Jizu mematahkan ekor ularnya yang membuat sang manusia asing kehilangan kekuatan. Saat Master Zhou dan Yan sedang berbincang sambil main catur, datang Tianxing yang menyeret manusia asing yang membinasakan klan Xiao. Rupanya orang itu adalah suruhan Master Zhou, bahkan Qinzi juga tahu rencana itu. Tianxing merasa perbuatan manusia asing ini sudah melawan hukum langit. Tianxing pergi meninggalkan Master Zhou dan Qinzi. Qinzi mulai ragu, tapi dengan sifatnya yang mudah terpengaruh, Qinzi kembali dihasut oleh kata-kata Master Zhou. Tianxing menemui Juzi dan Suan kemudian disusul oleh Master Zhou. Semula Master Zhou berbahasa basi kepada Juzi, namun niat kedatangannya untuk mengambil kekuatan Tianxing yang mencoba melawan kehendak Master Zhou. Suan dan Juzi tidak tinggal diam, mereka mencoba menenangkan Master Zhou dengan menawarkan bantuan. Kemudian Master Zhou meminta Juzi dan Suan untuk tinggal sementara di kediaman Lan. Master Zhou meminta agar mereka tidak mengganggu masalah besar di kedua belah pihak. Masalah orang asing akan diurus oleh Master Zhou. Sementara itu, Tianxing diberi tugas untuk menjaga keselamatan dan tempat tinggal Juzi. Yan melaporkan setiap kejadian yang terjadi pada Cai Wei. Cai Wei paham alasan Master Zhou ingin menyatukan Tianxing dengan Juzi agar mendapat dukungan dari klanmu. Maka dari itu, Cai Wei menyusun strategi agar manusia asing penjaga keamanan dan manusia asing dari klan berkonflik. Untuk menghindari konflik internal, mereka hanya bisa melancarkan perang eksternal. Dan untuk klanmu, Cai Wei meminta agar dipertemukan dengan Juzi. Suan membawa kabar bahwa di luar terjadi perkelahian lagi. Dia meminta Tianxing melihatnya namun tidak mengizinkan Juzi ikut. Saat Tianxing dan Suan keluar, sekelompok manusia asing menyerang Juzi, tapi dengan kekuatan matanya, Juzi berhasil memotong sumber kekuatan manusia asing dan membuat mereka semua tidak berdaya. 行为木讷，落点在府库。朱庆章兄， Benar saja, manusia asing yang menyerang Juzi adalah suruhan Yan yang mencoba menculik Juzi. Kemudian Yan mendatangi kediaman Juzi, tapi sepertinya Suan tahu bahwa Yan menginginkan Juzi, makanya dia selalu menghalangi Yan yang berusaha mengajak Juzi pergi. Yan menawarkan buku Changhong yang di dalamnya banyak catatan kekuatan bintang. Tapi Suan meminta agar dirinya saja yang mengambil. Yan mengiyakan. Di sana Suan dipertemukan dengan Cai Wei. Khawatir Suan tidak kunjung kembali, Tianxing dan Juzi menyusul. Qinzi yang melihat perkelahian sesama klan melerai mereka. Kemudian datang Yan yang menghasut Qinzi agar bisa merebut Kabupaten Donghai sebelum pengadilan kerajaan menargetkan manusia asing. Jika Qinzi berhasil merebut Donghai, mungkin dia bisa mendapatkan jabatan. Master Zhou menargetkan Donghai sebagai dasar agar bisa mendapatkan wilayah Runan, pengadilan kerajaan, dan klanmu. Melalui informan Yan, Runan telah bersedia bekerja sama. Sedangkan untuk menaklukkan pengadilan kerajaan, Yan mengirim seseorang mendatangi kepala prefektur dan mengenai klanmu yang akan menjebaknya.
Di pengadilan kerajaan kepala prefektur didatangi oleh Yan. Di sana kepala prefektur mengatakan bahwa klan besar Wang Chen dan Dong Pin mengeluhkan tentang klan Yan. Namun Yan hanya tertawa. Dia menyodorkan 2 kotak harta untuk membayar pajak kebocoran Dan Ling, Wang Chen dan Dong Ping. Kepala prefektur sangat senang dan menganggap masalah Wang Chen dan Dong Ping selesai, tapi khawatir dengan klan Meng. Yan menjawab kekhawatiran kepala prefektur dengan membawa kepala cendekiawan klan Meng. Sementara itu Tianxing datang memberi info kepada Juzi dan Xuan bahwa semua klan sudah menyerah pada klan Lan, tinggal tersisa klan Teng. Klan Teng adalah tempat tinggal kakek guru keluargamu. Meskipun mereka telah berpindah tapi masih menjadi bagian dari klanmu. Xuan beranggapan bahwa seharusnya tidak ada masalah dengan klan Teng, karena Master Zhou meminta Tianxing untuk menjaga kota Jingguan. Dengan tergesa-gesa penjaga pintu masuk kota Jingguan membawa kabar bahwa klan Yuan dari sini yang ingin bertemu untuk memberikan informasi. Dengan senang hati mereka menyambut Cai Wei. Namun yang datang bukanlah Cai Wei melainkan Yuan Wu yang membawa surat untuk Tianxing. Surat yang berisi bahwa klan keluarga Runan sudah bersatu. Yuan Wu dipekerjakan oleh Lan untuk memberi kabar pada Tianxing. Dia juga menginfokan Cai Wei mengajak Tianxing bertemu di depan toko arak. Sementara Juzi dan Xuan pergi untuk menemui Huano. Namun saat sampai Huano tidak ada, hanya ada sebuah surat yang mengatakan di Laizi ada dewa petir manusia berkepala naga. Dengan segera Juzi meminta Xuan untuk memimpin pasukan menuju Laizi. Kini ke Laizi dia bermaksud untuk membujuk agar mereka mau bergabung dengan klan Lan. Namun dewa petir tidak mau dan mengatakan keluargamu tidak bisa disentuh. Tiba-tiba datang Xuan dan pasukan dia bertemu dengan Qinzi yang akan membujuk klan Teng. Qinzi berkata bahwa Master Zhou ingin menyatukan semua klan agar bisa sukses dan mendapat perlindungan sepenuhnya. Namun Xuan mencoba menyadarkan Qinzi dan mereka berperang. Pasukanmu membuat formasi lingkaran penjara tanah menggunakan kekuatan bintang 5 elemen untuk menahan Qinzi, tapi Qinzi menyerang satu sisi untuk merobohkan pertahanan. Juzi yang melihat Qinzi kesusahan bersedia mempertemukan Qinzi dengan klan Teng. Mereka menuju danau di mana dewa petir klan Teng berada. Di sana Juzi sendirian menyeberangi danau untuk bertemu dengan dewa petir. Sementara Tianxing menemui Cai Wei. Di kedai sudah disiapkan berbagai macam makanan di meja. Namun itu hanyalah jebakan dari Cai Hao yang menjadikan Cai Wei umpan untuk menarik Tianxing. Rupanya dewa petir yang ditemui Juzi adalah Huano, orang yang dulu dipuja sebagai dewa. Di Laizi, Huano melakukan penelitian mekanisme dan kekuatan bintang yang dia dapat agar bisa bergabung. Di sisi lain, Tianxing sekuat tenaga berusaha melawan kekuatan Yuan Cai Hao, yang ternyata dari tumbuhan kecil tumbuh menjadi akar kuat untuk membelenggu Tianxing dan menyerap kekuatan. Namun dengan cerdik, Tianxing memancing Yuan untuk mendekat dan mencekiknya hingga kekuatannya melemah. Cai Wei duduk menunggu Tianxing bangun dari pingsannya. Cai Wei mengatakan bahwa besok malam di gedung astronomi, Master Zhou akan mengumpulkan orang-orang berbakat untuk membahas Tao. Tapi sebenarnya merebut kekuatan bintang manusia asing dan menyuap dunia. Qinzi mencari cara agar bisa menyusul Juzi. Tiba-tiba Huano berubah menjadi monster bertopeng dan membuat Juzi pingsan. Karena Juzi tidak tahu jika akhirnya klan Mo dan manusia asing akan bertarung. Huano dan Qinzi bertarung. Mendengar suara pertarungan, Juzi pun bangun. Dia memanggil Huano dan saat Huano menoleh, Qinzi menusuk Huano dengan sebilah bambu. Juzi menjerit melihat itu. Sarung tangan monster petir terjatuh. Qinzi tidak asing dengan sarung tangan itu, kemudian membuka topeng monster petir dan sangat terkejut orang yang telah ditusuk adalah Huano. Juzi lari menghampiri Huano, dia marah kepada Qinzi. Kemudian Xuan juga datang berusaha membawa Huano ke klan Mo untuk diobati, namun sayang Huano telah meninggal. Qinzi menyesali perbuatannya, dia lari sambil membayangkan semua orang terdekatnya meninggalkannya.
Dia mendatangi klan Lan untuk mencari Master Zhou, tapi Master Zhou sudah pergi ke gedung astronomi Luoyang. Yuan Wu mengantar Qingzi ke sebuah ruangan. Di sana sudah ada Cai Wei dan Tian Xing. Kemudian Cai Wei menjelaskan bahwa Master Zhou berusaha mencelakai dirinya dan Tian Xing termasuk juga Qingzi. Karena Master Zhou kecewa pada ahli bela diri yang mendapat kekuatan. Master Zhou bekerja sama dengan Wang untuk merebut kekuatan manusia asing dan memindahkan ke cendekiawan dan berusaha menguasai dunia. Di aula astronomi, Master Zhou menjelaskan aksinya dia dibantu oleh Yan. Dan sebagai timbal baliknya, Master Zhou akan memberikan kekuatan pada Yan. Pembahasan tentang Tao dimulai. 2 orang manusia asing dan 1 cendekiawan masuk ke ruangan menemui Master Zhou. Dan benar saja, Master Zhou mengambil kekuatan dari 2 manusia asing dan memberikannya pada cendekiawan. Qingzi akhirnya percaya pada perkataan Cai Wei setelah melihat sendiri apa yang dilakukan Master Zhou. Dia sangat emosi dan ingin segera menemui Master Zhou, namun ditahan oleh Tian Xing dan Cai Wei. Kemudian Yan yang meminta kekuatan pada Master ingin memiliki kekuatan yang dimiliki Yuan. Di hadapan Zhou yang ada 3 orang menggunakan jubah yang diminta mendeskripsikan apa itu baik hati. Masing-masing dari mereka pun menjawab. 1 dari ketiga orang tersebut bilang kalau tidak tahu arti baik hati. Dia hanya tahu orang yang tidak baik hati seperti berkhianat, membunuh dan menjadikan orang seperti budak. Ketika jubah itu dilepas, orang tersebut adalah Cai Wei. Cai Wei berjalan hingga di tengah tempat pertemuan itu. Kemudian disusul Zhou Yang dan dia menanyakan, lalu siapa orang yang baik hati? Belum sempat menjawab, mata Cai Wei bertemu dengan mata Yuan dan mata mereka bercahaya merah. Setelah bertatap dengan Cai Wei, Yuan sadar bahwa semua orang asing seharusnya mendapat kekuatan bintang bersama di Gunung Tai. Tapi tak disangka dirampas oleh Zhou Yang. Yuan yang kesal maju untuk menyerang, tapi sayangnya Zhou Yang bisa membuatnya terlempar tanpa menyentuh. Melihat Yuan terlempar, orang yang berjubah tadi melepas jubahnya. Ternyata itu adalah Qingzi dan Zhou Tianxing. Karena Qingzi kesal, dia mengeluarkan pedangnya. Bersamaan dengan itu, Zhou yang menyerang Qingzi. Namun serangan itu bisa ditangkis Qingzi. Setelah itu mulailah pertarungan yang menegangkan melibatkan Zhou Yang, Qingzi, Zhou Tianxing. Mereka saling adu kekuatan. Zhou Yang berusaha menyerap kekuatan dari mereka, tapi bisa dihentikan oleh Lan Yu dengan bubuk tembaga api. Pertarungan masih berlanjut dan semakin sengit. Zhou Yang kembali menyerap kekuatan. Kali ini kekuatan yang diserap semua orang yang ada di tempat itu. Zhou Yang semakin menjadi-jadi, kekuatannya semakin dahsyat. Qingzi, Zhou Tianxing, Cai Wei dan Lan Yu menyatukan kekuatan mereka dan berhasil membuat Zhou Yang jatuh dan mati. Dari situ klan Yuan dari sini yang menegakkan keadilan untuk semua. Dan ceritanya pun berakhir sampai sini dulu ya guys ya. Gimana cuy, apakah kalian suka dengan alur cerita dari Bladder Soul ini? Coba like dan komen kalau kalian suka ya. Sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa ngocok. Sekian, terima kasih.